Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan untuk anak-anak sekalian. Untuk materi yang kedua, pertemuan kita di kedua melalui tatap muka daring ini. Mari kita pelajari lanjutan dari materi yang kemarin tentang informasi akuntansi. Nah, kita lanjutkan untuk bab 2 ini, yaitu materi tentang struktur dasar akuntansi. Dasar akuntansi berarti kita akan mempelajari dasar-dasar dalam mencatat kegiatan akuntansi. Kita pahamkan bahwa kalau kita belajar akuntansi itu kita berpihak sebagai perusahaan yang melakukan pencatatan tentang kegiatan akuntansi di perusahaan. Ada peta konsep yang nanti bisa kita pelajari untuk menentukan langkah apa yang kita kerjakan. Kemudian lanjut untuk prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang tadi atau kemarin sudah kita pelajari ya. Kerangka konseptual akuntansi keuangan, di situ konsep dasar saja, hanya sederhana. Kemudian penjelasan tentang konsep dasar, lanjut tujuan tentang fungsi laporan keuangan. Ya, lanjut Mas. Untuk tujuan dan fungsi laporan keuangan di sini kita pahamkan kemarin bahwa tujuan akuntansi yaitu menyediakan informasi keuangan bagi pihak pemakai. Nah, di sini tujuan laporan keuangan menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan sehingga bermanfaat bagi sebagian pembaca laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Ya, sudah kita pelajari kemarin ya. Kemudian fungsi laporan keuangan di situ mengetahui berbagai macam kondisi keuangan perusahaan. Ya. Lanjut, kualitas informasi akuntansi yang sudah ada kemarin, ada relevan, daya uji, daya banding, kemudian tepat waktu, dapat dan mudah dipahami atau dimengerti. Itu ya. Lanjut, kemudian kita lihat unsur-unsur apa yang ada dalam laporan keuangan. Nah, dalam laporan keuangan nanti ada kita lakukan ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, ada laporan neraca. Nah, di sini kita awali dengan unsur-unsur dalam laporan keuangan neraca. Apa yang ada di laporan neraca? Kita lihat suatu perusahaan, misalnya di sekitar kita itu ada perusahaan yang kemarin ada tugas untuk mengklasifikasikan perusahaan jasa atau dagang atau industri. Misalnya kita ambil perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang memberikan layanan jasa, layanan pada pelanggannya. Contohnya salon atau potong rambut. Nah, kita lihat di salon atau di potong rambut yang merupakan salah satu jenis usaha jasa. Nah, kita lihat di sana itu ada mempunyai harta kekayaan apa saja. Mungkinkah dia punya aktiva lancar? Nah, aktiva lancar itu aktiva atau harta yang bisa kita gunakan atau kita gunakan akan habis. Kemudian ada contohnya apa saja yang harta bila digunakan itu berkurang. Ada uang, ada surat berharga misalnya saham, kemudian ada wesel. Nah, kemudian ada piutang. Piutang itu harta yang ada pada pihak lain. Terus ada persediaan barang. Nah, itu mungkin ada di perusahaan dagang. Kemudian ada investasi. Penyertaan investasi itu penyertaan modal ke perusahaan lain. Terus aktiva tetap. Aktiva tetap itu harta yang tetap, tidak berubah, bisa digunakan berulang-ulang. Mungkin dia punya bangunan,
punya tanah, punya gedung gitu ya, kios, kemudian ada mesin, ada peralatan, ada kendaraan, itu jumlahnya tetap dipakai, jumlahnya tidak berubah. Ada aktiva tak berwujud, ini kalau di sekitar kita mungkin jarang, tapi mungkin juga ada, seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, nama perusahaan, itu waralaba itu, nah itu mungkin ada di sekitar kita. Kemudian aktiva lain-lain, ada aktiva tetap, aktiva lancar, kemudian beban yang dibayar di muka, piutang. Nah, ada kewajiban, kewajiban itu utang. Nah, kewajiban utang, kemudian ada kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, kewajiban atau utang lain-lain. Kemudian yang ketiga modal, modal atau equity. Nah, modal ini merupakan sumber kekayaan yang asalnya dari pemilik. Ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu unsurnya ada dua, yaitu pendapatan dan beban. Nah, pendapatan dan beban. Pendapatan itu aktivitas yang kita berikan pada orang lain, kemudian beban itu sesuatu yang kita gunakan untuk aktivitas perusahaan. Ada laporan perubahan modal, ada laporan arus kas. Nah, kita pelajari konsep pengakuan atau pengukuran di sini sebagai asumsi dasar akuntansi. Ada kesatuan usaha, kesinambungan, pengukuran nilai uang, periode akuntansi. Kemudian prinsip akuntansinya ada nilai historis, pengakuan pendapatan, pembandingan pendapatan dan beban, kemudian ada pengungkapan penuh. Ada keterbatasan di situ, yaitu hubungan antara manfaat, materiality, kemudian praktek di industri, konservatisme bisa Anda baca. Nah, intinya ini. Nah, mungkin ini materi yang paling membuat kita berpikir dan menarik untuk kita pelajari. Kita menerapkan rumus persamaan dasar akuntansi atau rumus pedas ini. Nah, dalam akuntansi nanti kita akan mengetahui tentang atau dalam sebenarnya di sini akuntansi merupakan penilaian ganda, yaitu membandingkan antara sebelah kiri dan sebelah kanan, double entry. Nah, pencatatan ganda ini yang sebelah kiri itu harta, kemudian sebelah kanan sumber harta. Ada di situ persamaan awal, ada aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu meliputi kekayaan, pasiva itu nanti meliputi utang dan modal. Ini bisa kita sampaikan. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal atau harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, hak-hak itu bisa kita balik rumus di atas itu. Aktiva dikurangi utang atau kewajiban sama dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, tujuan perusahaan tadi meningkatkan harta dan modal melalui pendapatan, yakni jumlah yang diperoleh dengan menyerahkan atau menyelesaikan jasa kepada pelanggan. Itu merupakan pendapatan. Nah, di sini ada investasi, ada pengambilan investasi berupa prive dan beban-beban yang mengurangi nilai aktiva. Nah, kita simpulkan di situ ada harta, ada utang, ada modal yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut untuk pertemuan berikutnya. Nah, ini awal yang kita lakukan untuk mempelajari persamaan dasar akuntansi. Nah, demikian untuk materi saat ini, bisa Anda cermati lagi apa yang kita sampaikan di atas. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.